Orang yang berinfak, yang bersedekah, yang berzakat, sebetulnya dia membuktikan betul-betul kejujuran imannya, kecintaannya pada Allah. Jadi sedekah ini bukti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhas sirajul munir. Assalamu alayka ayyuhal basyirun nadhir. Assalamu alayka ayyuhal mab'utsu rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Wa ba'du, para jamaah hadirin hadirat as-shaimin was-shaimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kajian demi kajian kita dengarkan bukan dalam rangka untuk sekedar memperkaya, memperluas wawasan kita, tapi kita bertujuan untuk mentazkiyahkan atau mensucikan jiwa kita dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari ayat-ayat sucinya, sebagaimana firman Allah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi, lalu fase berikutnya wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang disucikan, dipuji oleh seluruh langit, bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya, yang telah mengutus di tengah-tengah masyarakat ummiyin yang tidak mengenal peradaban dan pendidikan, rasulan minhum, seorang rasul yang dipilih oleh Allah berasal dari kalangan mereka. Itu seorang manusia yang masih dalam keadaan murni, belum tersentuh oleh pendidikan yang berasal dari lingkungannya, masih dalam keadaan murni. Ini merupakan salah satu arti ummi. Itu seperti anak yang baru lahir dari ibunya. Dalam keadaan murni ini, pendidikan Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam jiwanya, menjadikan dia betul-betul sebagai seorang Rabbani, di mana jiwanya betul-betul yang berada dalam keadaan suci, menerima hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menyatu bersamanya, maka dia berjalan di tengah-tengah manusia bagaikan Al-Quran yang berjalan di tengah-tengah mereka. Bukan seperti kebanyakan kita, walaupun mempelajari Al-Quran, tapi Al-Quran tidak menyatu dengan diri kita. Yatlu alaihim ayati. Dengan bimbingan hidayah dari Allah, Nabi yang menyatu dengan Al-Quran, dia membacakan ayat-ayat Allah di tengah mereka. Bukan hanya membacakan, tapi seluruh perilakunya mencerminkan betul-betul petunjuk Al-Quran. Karena kata tala yatlu artinya mengiringi. Wa yuzakkihim, fase kedua,
setelah membacakan ayat-ayat Allah, mengajak manusia untuk mengikutinya, meresapinya, Allah Subhanahu wa ta'ala sucikan jiwa mereka. Dengan sucinya jiwa mereka, kehidupan mereka juga mengalami persucian. Karena semua perilaku seorang yang berakal, yang berfikir, selalu dikemudikan oleh apa? Oleh kalbunya. Kecuali gerakan refleks yang tidak kita sadari. Tapi semua perbuatan yang dilakukan setiap orang yang berakal selalu bersumber dari mana? Dari kalbunya. Keputusan, kebijakan, ya, kalbu yang menentukan. Nah, seringkali kalbu kita itu mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan pengetahuannya. Dia tahu ini berbahaya, tahu ini mencelakakan, karena mengikuti nafsu, akhirnya kalbu kita terpelosok ke dalam lembah kehinaan. Jadi yang pertama ya dilakukan oleh Al-Quran adalah mensucikan jiwa manusia. Begitu jiwanya, kalbunya dalam keadaan suci, automatically ucapannya, perbuatannya, sikapnya, kecondongannya semua mengarah kepada hal-hal yang suci. Maka berbeda masyarakat Arab sebelum menerima hidayah Allah yang tadinya tenggelam dalam kejahiliahan, begitu mereka menerima hidayah Allah seolah-olah mereka baru dilahirkan kembali. Seolah-olah dulu mereka bukan para penyembah berhala. Wa yu'allimuhumul kitab, dan langsung Allah mengajarkan mereka Alkitab. Jadi bukan pengajaran dari manusia, tapi langsung Allah yang turun tangan mengajarkan Alkitab kepada mereka. Wal hikmah, dan salah satu keajaiban Alkitab, di dalamnya terdapat hikmah-hikmah kehidupan. Namanya atfu bayan. Jadi ataf ini ya, menjelaskan kandungan Al-Quran yang di dalamnya terdapat hikmah-hikmah yang akan membawa manusia untuk menjadi manusia-manusia bijak. Lalu Allah mengajak kita melihat ke belakang. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Walaupun pada masa sebelumnya, ini jaraknya tidak jauh, bukan 1000 tahun. Pada masa mereka tenggelam dalam kejahiliahan, dengan masa hidayah Allah dan perubahan yang terjadi di tengah mereka, jarak yang dekat. Oleh karena itu setiap sahabat Nabi yang mendengarkan ayat ini, di saat dia menoleh ke belakang, dia akan melihat perbedaan yang betul-betul tidak dapat sama sekali apa? Dibayangkan. Walaupun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Masa Nabi, sahabat telah berlalu. Bagaimana kita? Allah sebutkan wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Di samping para pendahulu akan datang nanti apa? Umat-umat yang datang berikutnya, yang belum bergabung bersama mereka karena masanya berjauhan. Lamma yalhaqu bihim, masih belum bergabung tapi akan bergabung bersama mereka. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu setelah itu Allah mengatakan dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Ini sebetulnya merupakan karunia Allah. Allah gunakan kata dzalika untuk menunjukkan ketinggian dan kemuliaannya. Dzalika, yang demikian itu merupakan karunia Allah yang Allah anugerahkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah dialah sang pemilik karunia ya, yang amat agung satu-satunya. Nah, alhamdulillah hadirin hadirat ini termasuk yang mendapatkan karunia tersebut. Bila dibandingkan dengan dunia ini nggak ada apa-apanya. Saya menganggap dunia ini penjara kematian. Biar kita tahu dunia ini penjara kematian. Oleh karena itu Allah mengatakan allazi khalaqal maut
yang menciptakan kematian. Baru wal hayah. Kalau kehidupan dunia digambarkan sebagai kematian karena tidak ada yang hidup kecuali akan mati. Tidak ada jamuan yang tidak bubar, tidak ada pertemuan tanpa perpisahan. Dunia ini sebetulnya setiap orang dipersiapkan menghadapi kematian, menghadapi perpisahan, dan juga kesedihan, kedukaan di saat dia terikat dengan dunia. Tapi di saat hatinya terikat dengan kehidupan yang sejati dengan Allah, perpisahan hanya sesaat, kemudian akan disatukan kembali. Wa mal hayatud dunya illa lahun aula. Kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang membuat kita lupa, seperti orang yang terbius, tidak menyadari sebetulnya dirinya di mana? Dirinya dalam keadaan sebetulnya yang menyedihkan, tapi dia bermimpi, berhayal, membayangkan dia memiliki berbagai macam hal. Begitu datang kematian baru dia tersadar sebetulnya dia tidak memiliki apa-apa. Semuanya adalah milik Allah. Allah akan mewariskan kepada siapa yang Allah kehendaki. Waladdarul akhiratu lahiyal haywanu law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat dialah kehidupan yang sebenarnya bila mereka tahu. Kata hayah adalah masdar dari kata hayya yahya. Hayawan juga masdar. Cuma ada perbedaan di antara keduanya. Seperti tara yatiru tayran, artinya terbang. Tapi kalau tayaran yang selalu terbang. Oleh karena itu, Ireland dinamakan at-tayaran, at-tayaran al-Indonesi, Garuda, at-tayaran as-Saudi, at-tayaran al-Masri. Karena dia selalu bertugas untuk terbang dan menerbangkan. Nah, Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa lahwun wal haib. Kehidupan dunia bukan kehidupan yang sejati, tapi lahwun merupakan kesenangan yang membius dan memabukkan, wal haib yang mempermainkan perasaan kita. Sebetulnya orang yang terbuka matanya bisa menyadari kehidupan dunia betul-betul, kebanyakannya hanya mempermainkan perasaan kita. Terpesona, terbuai, mabuk kepayang, tapi tidak jarang kita juga bermuram durja, bernangis, mengalami betul-betul perasaan menderita. Padahal kalau kita perhatikan sama-sama, kita hidup di tempat yang sama, juga menghadapi apa? Melalui berbagai macam liku-liku kehidupan yang sama. Cuma perasaan kita. Saya ingin buktikan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu hari ini menerima kabar gembira, mendapatkan katakan bonus atau keuntungan, atau suami memberikan hadiah yang amat indah. Menimbulkan rasa bahagia, gembira yang luar biasa. Berapa lama kira-kira bertahan kebahagiaan tersebut? Berapa lama masa-masa baju ibu yang bagus bertahan? Berapa lama bagi seorang laki-laki kecantikan seorang wanita bertahan? Dia bilang, kalau saya menikah dengan wanita ini, saya betul-betul akan menjamin kebahagiaan saya. Dia berjuang, berusaha untuk mendapatkan wanita tersebut. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, mulai masuk dunia nyata, bukan lagi dunia mimpi, mulai muncul berbagai macam problema. Kira-kira berapa lama kalau yang dicintai adalah bentuk dan rupa, bukan akhlak dan kepribadian. Tapi kalau akhlak dan kepribadian, umurnya panjang. Bisa dia akhlaknya baik, mulia, pekertinya luhur, walaupun kecantikannya telah sirna, tetap merupakan daya tarik pesona yang tak terhingga. Kita bisa dibuat senang dengan satu hal, tapi bisa dibuat juga apa? Dengan hal yang sama kita bersedih dan berduka.
Kita bahagia ketika mendapatkan anak yang baik dan lucu. Begitu dia sakit, begitu dia mengalami gangguan, subhanallah, dengan anak yang sama, pertama kita gembira, begitu menghadapi berbagai macam cobaan kita bersedih dan berduka. Sebetulnya permainan kita yang sedang dipermainkan, perasaan kita yang sedang dipermainkan. Sedangkan orang yang beriman, yang selalu menatap Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan hari akhir, kenikmatan tidak membuat dia lupa, cobaan tidak membuat dia bersedih. Karena apa? Semua itu membawa keuntungan buat dia. Sampai Nabi mengatakan, sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman. Seluruh keadaannya baik. Di saat dia diberikan nikmat, dia bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya. Di saat dia dicoba dengan cobaan penderitaan, dia bersabar, dia akan mendapatkan balasan apa? Tanpa hisab. Jadi apa yang merugikan bagi orang yang beriman? Jadi kalau kita semua betul-betul hidup dengan tujuan yang jelas, meneladani Rasul dengan mengharapkan Allah dan hari akhir, selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun, kita tidak akan pernah sama sekali bersedih dan berduka. Ini yang Allah gambarkan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah dan mereka betul-betul istiqamah. Sebagaimana ucapannya, begitu juga hati dan perbuatannya. Mereka tidak akan mengalami kesedihan maupun mengalami ketakutan. Oleh karena itu yang menyedihkan mereka di saat mereka menjauh dari Allah. Pada zaman dahulu kala, sahabat-sahabat Rasul, kalau tertinggal untuk berjamaah bersama Rasul, mereka bersedih dan berduka luar biasa. Sedangkan kalau mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah, mereka justru berbahagia. Seandainya mereka luka-luka dalam perang, itu menjadi betul-betul hal yang mereka harapkan, mereka dambakan. Bahkan banyak dari mereka mengatakan, ya Rasulullah, kenapa saudara-saudara kami dipanggil oleh Allah, sedangkan Allah tidak menjemput saya, menerima saya. Jadi beda orang yang menginginkan Allah dan hari akhirat dengan orang yang menginginkan dunia. Yang menginginkan Allah tidak mungkin dia akan menjual agamanya, kehormatannya untuk kepingan dunia. Tapi kalau yang menginginkan dunia walaupun hafal Quran, buat dia murah untuk menjual Quran, menjual agama Allah dengan harga yang murah. Nah, para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini ya, insyaallah nanti Ustaz Agus Abu Bakar akan melanjutkan. Saya akan berbicara sedikit di seputar al-infak. Tapi nanti insyaallah uraiannya lebih luas kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dan membantu kita untuk menjalankan ibadah siam dengan sempurna. Allah ampuni dosa-dosa kita dan masukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang saleh yang dicintai. Kita sering mendengar kata infak, zakat, dan sedekah. Betul ibu-ibu sekalian. Cuma banyak dari kita ya, seringkali tidak memahami maksud dari ketiga istilah tersebut dengan baik. Sebagai contoh, kata zakah yang diambil dari zakah, yazku zakatan, sebetulnya artinya bukan berinfak. Dalam bahasa Arab kata zakah, yazku artinya nama wa tahura, nama yanmu tahura yathuru, artinya tumbuh, subur dan suci. Itu asal katanya. Sedangkan kata sedekah diambil dari kata as-sidqu, saduqa yasduqu, atau sadaqa yasduqu, yang artinya jujur antara ucapan, hatinya, dan perbuatannya benar. Kalau orang munafik, mulut mengatakan beriman, tapi kalau hati tidak mengiringi, dia sembunyikan kekafiran, dia nampakkan keimanan. Nah, kata sadaqa yasduqu berarti jujur.
Orang yang berinfak, yang bersedekah, yang berzakat, sebetulnya dia membuktikan betul-betul kejujuran imannya, kecintaannya pada Allah. Hingga dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan as-salatu nurun, salat itu nur, karena menghubungkan kita langsung dengan Allah. Sebagaimana lampu, begitu kita hubungkan dengan sumber energinya, langsung dia menyala. Jadi salat ini nur, was-shadaqatu burhan, dan salat itu argumen, bukti bahwa kita betul-betul siap berserah diri kepada Allah dan mencintainya melebihi selainnya. Seperti yang Ibrahim buktikan melalui kesiapannya untuk meninggalkan istri anaknya di padang yang tak bertuan. Kesiapannya untuk menyembelih putranya karena perintah dari Allah. Jadi sedekah ini bukti. Oleh karena itu termasuk amal yang amat berat bagi orang yang beriman, ya, adalah sedekah. Ini ujian buat dia. Begitu dia berinfak, bersedekah, lama-kelamaan imannya akan tumbuh kepada Allah. Begitu pula ketergantungannya bukan kepada materi. Sedangkan kata infak, ya, atau nafkah diambil dari kata nafkah zat, artinya bekal habis. Anfaqa zadahu, menafkahkan, menghabiskan bekalnya. Sedangkan kata zaka yazku sebetulnya buah daripada infak. Buah daripada infak, Allah akan sucikan jiwanya, sucikan hartanya, dan suburkan. Sedangkan kata sedekah, pembuktian. Di saat orang berinfak, berarti dia membuktikan imannya, keislamannya kepada Allah. Jadi sebetulnya kata infak ini mencakup sedekah, mencakup juga zakat. Cuma kata sedekah dan zakat sebetulnya pada dasarnya bukan merupakan kata yang berarti berinfak atau mengeluarkan harta kita. Tapi Allah ingin merangsang kita, Allah ingin memberikan motivasi kepada kita bahwa yang kamu keluarkan akan mensucikan dan menyuburkan hartamu. Apa yang kamu keluarkan merupakan bukti dari imanmu. Buktikan. Semuanya tercakup dalam kata infak. Nah, kalau kita membaca suratul Baqarah, dari mulai ayat-ayat pertamanya selalu berbicara mengenai infak. Dan dia merupakan surah Madaniyah. Tidak menggunakan kata zakah, tapi menggunakan kata infak. Di antaranya ketika menerangkan rukun-rukun orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Al-Quran petunjuk yang membimbing umat manusia, tapi yang akan menerima petunjuk Al-Quran hanya para muttaqin. Yang sifatnya Allah sebutkan pertama, dia hidup bukan hanya untuk kehidupan dunia. Di samping dia meyakini kehidupan dunia, dia mengimani kehidupan yang lebih mulia, yaitu kehidupan akhirat nanti. Hingga seluruh sikap dan sepak terjangnya maupun ucapannya selalu mempertimbangkan hari akhir. Bukan mempertimbangkan keridhaan manusia, takut dari manusia, tapi selalu mempertimbangkan kehidupan yang akan datang yang pada saat ini belum hadir bersamanya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, kemudian wa yuqimunas shalah, dan mereka betul-betul mendirikan salat, menjalin hubungan langsung dengan Allah. Yang mengherankan, banyak orang berat mengerjakan salat tapi bersemangat kalau berhubungan dengan para pejabat atau konglomerat. Padahal pejabat tidak akan mampu memberikan sesuatu tanpa izin Allah. Konglomerat juga tidak akan mampu untuk memberikan Anda sesuatu tanpa izin Allah. Tapi kalau segala sesuatu di tangan Allah, kenapa kita berat menghadap kepada Allah yang maha kaya, yang maha kuasa, yang maha pengasih, maha penyayang, semua pemberiannya rahmat. Semua yang dijauhkan dari kita juga merupakan rahmat. Kalau dia yakin pada Allah, dia akan lebih bersemangat di saat dia menghadap ke hadapan Allah daripada menghadap para pejabat-pejabat, ya, yang kalau kita dekat dengan mereka, dia hanya akan memberikan sisa-sisa makanan yang dia tidak suka, atau dari sisa makanan di giginya dibuang, ya. Itu yang diberikan untuk apa? Untuk kita semua.
Oleh karena itu perlu betul-betul menumbuhkan rasa cinta di hati kita dengan sholat hingga hati selalu terhubung dengan Allah. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, di antara ciri orang yang bertakwa yang akan mendapatkan hidayah Quran, dan dari apa yang kami berikan kepada mereka, mereka berinfak. Mereka diingatkan yang di tangan mereka pemberian Allah. Seperti Ustaz Agus bilang kemarin, semua ini kita dan yang kita miliki milik Allah. Jadi keberadaannya di tangan kita pinjaman. Kita yang diamanatkan oleh Allah saja kikir. Padahal semua milik Allah. Begitu nanti Allah mengambil milik kita, hidup kita, harta kita, keluarga kita, baru kita menyesal kenapa dulu kita tidak berbuat kebaikan dengan apa yang Allah berikan pada kita. Yang mengherankan lagi orang-orang yang memperkaya diri bersenang-senang di atas tangisan derita rakyat di sekelilingnya. Padahal semua itu akan menjadi beban yang berat buat dirinya. Oleh karena itu saya bertanya, mana yang lebih berbahaya kedudukannya? Yang berhasil terpilih diangkat sebagai pejabat, apa yang tidak terpilih? Sebetulnya yang paling mengerikan yang terpilih. Dia akan berhadapan dengan tanggung jawab yang besar. Yang tidak terpilih setelah dia berusaha untuk menegakkan kebenaran, keadilan, seharusnya dia berdoa alhamdulillah wa syukrulillah. Jabatan kebesaran hanya merupakan nama kosong yang tidak bermanfaat sama sekali. Jadi kembali hari ini sekalian kepada tema kita, infak, sedekah dan zakat ini. Sebetulnya terhubung dengan iman bil ghaib. Dan terhubung betul-betul apa? Dengan atau berkaitan dengan diterima, tidak diterimanya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menahan diri tidak berinfak, menjalankan kewajibannya, maka orang ini terputus dari hidayah Allah. Tidak akan mendapatkan sama sekali janjinya. Karena Allah bilang dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, hanya orang yang bertakwa. Dan ciri orang yang bertakwa salah satunya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini menjelaskan kewajiban apa menjelaskan hal yang sunnah? Wajib. Kemudian juga pada ayat-ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang yang beriman, infakkan sebahagian hasil usaha kalian. Apapun jenis usaha kalian, selagi usahanya halal, merupakan usaha yang thayyib, maka kalian wajib menginfakkan sebahagian hasil usaha kalian. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan apa saja yang kami keluarkan bagi kalian dari hasil bumi. Mau minyak, gas, nikel, timah, tembaga, ya, uranium, apa saja yang Allah hasilkan bagi mereka dari hasil bumi yang memiliki nilai, kita wajib keluarkan. Ayat ini mencakup nggak seluruh jenis infak? Mencakup kan? Termasuk diantaranya peternakan juga apa? Bahagian dari al-kasbu, usaha. Ada nisabnya, ya, ada kewajiban yang Allah wajibkan. Termasuk zakat profesi, ya, termasuk juga semua hasil kekayaan alam tercakup dalam ayat ini. Lalu sebagian orang mengatakan bahwa zakat profesi tidak ada pada masa Rasul, maka ini bid'ah. Orang-orang seperti ini kalau kita lihat memang sebetulnya orang-orang yang kikir, yang berat meninggalkan dan mengeluarkan harta mereka. Padahal Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil." Perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Di jalan Allah ini bukan soal perang saja, mencakup seluruh infak di jalan Allah. Bagikan seorang petani yang menanam satu butir, menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, tiap tangkainya menghasilkan 100 butir. Berarti 100 kali 7 sama dengan 700.
700 merupakan hasil pertumbuhan dari satu kebaikan yang ditanam. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih akan melipat gandakan dengan lipatan yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah kekayaannya maha luas lagi maha tahu. Imam Ja'far pernah ditanya, kira-kira berapa besarnya kekayaan Allah? Apa jawaban Imam Ja'far? Innama khazainuhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kekayaan Allah ini bila Allah kehendaki sesuatu, cukup baginya dengan kehendaknya mengatakan kun fayakun. Terbatas enggak? Bisa enggak kita bayangkan? Oleh karena itu sungguh picik, rugi orang-orang yang bertransaksi bersama Allah, satu dibayar 700 bahkan masih dilipat gandakan lagi, enggan untuk berinfak. Wallahu wasi'un alim. Lalu Allah jelaskan infak yang diterima ini yang bagaimana? Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Itu orang yang berinfak semata-mata tujuannya di jalan Allah. Bukan untuk kampanye. Waktu kampanye luar biasa baiknya, keluar uangnya, tapi digunakan uang negara. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza. Kemudian infak yang dikeluarkan tidak diiringi dengan ungkitan atau menyakiti perasaan yang kita beri. Kalau kita memberi, kita ungkit, kita sakiti, habis semua yang kita keluarkan sia-sia. Nah, orang yang berinfak fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza lahum ajruhum inda rabbihim. Allah sediakan balasan mereka di sisi Tuhan mereka. Allah enggak sebutkan berapa. Lalu yang 700 tadi di sini bukan di akhirat. Yang 700 itu apa? Di sini. Sedangkan di akhirat Allah enggak sebutkan karena enggak mungkin dapat dibayangkan balasan akhirat dengan kehidupan dunia, bahkan dunia dengan seluruh isinya tidak sebanding dengan balasan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Kita ini kan terlalu besar melihat dunia. Padahal bumi kita ini di tengah-tengah alam semesta ini merupakan benda kecil yang tidak terlihat. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Lalu Allah ingatkan qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha. Ingat, kalau kamu berkata baik pada saudara kamu yang menghibur, menyenangkan, menenteramkan, wa maghfiratun atau memberikan maaf terhadap kesalahan saudara kamu, itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan ungkitan dan sikap yang menyakitkan. Kalau kamu sedekah diiringi dengan ungkitan dan menyakitkan orang, sedekah kamu tidak akan diterima. Tapi kalau kamu berkata baik dan mulia, memberikan maaf terhadap kesalahan saudara kamu, itu lebih disukai di sisi Allah. Wallahu ghaniyun halim. Sungguh Allah maha kaya, lagi maha penyabar. Hambanya yang diberikan rezeki dia persekutukan Allah, melakukan berbagai macam kejahatan, Allah masih berikan gak kesempatan? Nah, kita baru ngasih sedikit sudah mulai ngungkit menyakiti orang. Pernah gak Allah ungkit? Coba kalau seandainya Allah ungkit, kita datang bertobat sama Allah, Allah bilang kemana saja kamu? Kemana saja? Lagi senang lupa sama Allah, susah datang sama Allah, saya gak terima. Coba gimana kalau Allah begitu? Allah tidak pernah ngungkit, bahkan mengajak hamba-hambanya yang berdosa untuk datang bertaubat pada Allah. Nah, di sini kita lihat ibadah yang tidak diiringi dengan akhlak membuat ibadah kita rusak. Sedekah yang diiringi dengan ungkitan dan sikap yang menyakiti menggugurkan sedekah kita. Kita berhaji dengan rafath, bicara-bicara yang porno, berdebat, berselisih, hancur haji kita. Walaupun kita melaksanakan rukun-rukunnya, tapi dengan rafath, dengan perbuatan fusuk, dengan jidal, hancur semua haji kita. Di sini pentingnya akhlak. Beragama tidak berakhlak
maka beragama kita betul-betul hancur berguguran. Jadi peran akhlak dalam kehidupan kita ini amat penting. Terkadang seorang awam agamanya sederhana, sholat yang wajib, tapi kedudukannya tinggi di sisi Allah. Sedangkan ulama hafidz Quran, bangun malam, kemudian penampilannya juga penampilan dan simbol-simbol orang yang menjalankan sunnah Rasul, tapi amalnya tidak diterima di sisi Allah, bahkan terusir dari rahmat Allah. Karena apa? Karena akhlaknya. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak dan pekerti yang luhur. Nah, selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, jangan gugurkan dan rusak sedekah kalian dengan ungkitan dan sikap yang menyakitkan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang berinfak semata-mata karena riya. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi infaknya bukan karena keimanannya pada Allah dan hari akhir. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Perumpamannya mirip dengan batu yang licin, di atasnya ada segunduk tanah. Tahu-tahu turun hujan. Kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu fabilun fatarakahu salda. Datang hujan lebat dengan angin, batu yang licin tersebut kembali bersih, gundukan tanah menghilang. Begitu juga amal yang kita lakukan, kalau bukan karena Allah, diiringi dengan ungkitan dan kata-kata yang menyakitkan, seperti gundukan tanah di atas batu yang disapu oleh hujan yang lebat. Itu yang kita dapatkan. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Dia enggak menghasilkan apa-apa dari hasil usahanya. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan memberikan hidayah, tidak akan merestui amal orang-orang yang kafir. Allah mau berikan anugerah, tapi dia bersikap yang arogan dan tidak baik, tidak ada harganya bagi amal orang semacam ini. Nah, sebagai penutup ayat berikutnya. Ayat wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum. Dan mereka-mereka yang menginfakkan harta mereka, perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka ibtigha'a mardhatillahi wa tathbitan min anfusihim. Dia semata-mata mengharapkan ridha Allah dan ingin mengukuhkan, meneguhkan apa? Meneguhkan iman dan ketakwaannya. Jadi dia berinfak mengharapkan ridha Allah juga untuk meneguhkan, mengukuhkan keyakinan dan imannya kepada Allah. Kamathali jannatin birabwatin asabaha wabil. Seperti kebun di dataran tinggi. Asabaha wabil, yang menerima hujan yang lebat. Fa in lam yusibha wabilun fatal. Kalau dia tidak mendapatkan hujan, di pagi hari kita saksikan dia menerima embun-embun yang membasahi apa? Yang membasahi pucuk-pucuk daunnya. Kita kalau ke puncak, ya, bukan di musim hujan, kalau subuh kita jumpai daun-daunan apa? Basah oleh embun. Fa in lam yusibha wabilun fatal. Kalau dia tidak disirami oleh hujan, dia akan menerima embun. Fa in lam yusibha wabilun fatal. Setelah itu, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka dengan mengharapkan keridhaan Allah dalam rangka meneguhkan iman mereka, keyakinan mereka. Berarti berinfak ini meneguhkan iman. Bagaikan kebun di atas dataran yang tinggi, kalau tidak disirami hujan, disirami oleh embun-embun di waktu pagi, akhirnya menghasilkan hasil yang berlipat-lipat ganda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat apa yang kalian perbuat.
Demikianlah para jamaah sekalian, ini merupakan ayat Quran yang memberikan motivasi kepada kita untuk berinfak, beramal. Alhamdulillah, mudah-mudahan sebelum orang lain, saya yang bicara harus lebih dulu mengamalkan. Kalau tidak, akhirnya hadirin masuk surga, saya dibeng-beng menuju ke api neraka. Jangan kita ngajak orang berinfak, tapi kita nggak mengerjakan. Betul nggak Ibu sekalian? Mudah-mudahan Ramadan kali ini yang membawa kita menuju taubatan nasuha, mengantarkan kepada iman yang betul-betul mendalam, keyakinan yang kokoh, dan Allah tuangkan ketakwaan ke dalam sanubari kita, perbaiki anak keturunan kita, Allah murahkan rezeki kita dan menjadikan kita orang yang berjihad dengan harta dan jiwa kita di jalan Allah, dan Allah terima amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.